Energi sejati yang perkasa bertahan di seluruh aula, bola cahaya hancur, dan kristal sihir hitam menunjukkan kilau yang cerah, seperti harta paling berharga di dunia, memenuhi pikiran semua orang. Tidak perlu diserap sama sekali. Banyak Martial King di lapangan merasa bahwa esensi sejati dalam tubuh mereka akan segera bergerak. Ada dorongan untuk dirangsang, dan mereka mau tidak mau mulai bergerak. Itu terlalu kaya, bahkan Wu Xuanwang dan yang lainnya telah melihat energi sejati yang begitu kuat untuk pertama kalinya. Esensi sejati yang perkasa berubah menjadi tangan raksasa. Aliran cahaya hitam berkelebat, tapi itu adalah Raja Naitauk dari dinasti Dasang. Di punggungnya, dua aliran udara hitam panjang seperti sayap panjang dimuntahkan, dan sosoknya berubah menjadi hantu dalam sekejap, dan kecepatannya bahkan lebih cepat dari roh Li Yuanbai yang sebenarnya. Telapak tangannya bahkan lebih cepat, dan itu datang sebelum tombak hitam itu dalam sekejap. Li Yuanba meraung dan membanting palu ke bawah. Palu emas raksasa itu memancarkan cahaya sekilas, menghalangi di depan Raja Naitauk, dan menerbangkan Raja Naitauk itu keluar. Pada saat yang sama, telapak tangan Zhen Yuan telah menangkap kristal sihir hitam di dalamnya, dan dia akan mengambilnya. Tapi pada saat ini, aliran darah menghantam telapak tangan Li Yuanba True Essence secara instan, tapi itu adalah Blood Hand King, yang juga meraih kristal sihir hitam pada saat yang sama. Raja Elang juga melambat, tubuhnya terguncang, dan dia langsung menyerang Raja Tangan Darah. Garis keturunan dilepaskan, dan esensi sejati dari Blood Hand King diberi energi secara ekstrim, dan dengan keras, Naitauk King terbang lagi, tetapi setelah jeda ini, palu raksasa Raja Juli juga menyerang. Dalam sekejap, ketiga Blood Hand King, Juli King, dan Naitauk King terjerat satu sama lain, dan tidak ada yang ingin pihak lain mendapatkan kristal ajaib. Di antara mereka, Raja Blood Hand sedikit lebih kuat, Raja Juli di urutan kedua, dan Raja Naitauk di urutan ketiga, tetapi Raja Naitauk adalah yang tercepat. Ketiganya terjerat satu sama lain, tetapi berada dalam jalan buntu, tidak ada yang bisa melakukan apa-apa. Bola cahaya pertama pecah, yang menunjukkan bahwa Blood Hand King dan yang lainnya telah memimpin. Jika mereka tidak ingin Blood Hand King dan yang lainnya mengambil semua inisiatif, maka mereka harus mempercepat. Di bagian itu, sekelompok orang berjubah juga melihat dengan penuh semangat pada tombak sihir yang memancarkan aura yang menakjubkan, dan mereka semua bersemangat. Pria jubah terkemuka memandang curiga pada bola cahaya di depan Qin Chen, mengerutkan kening. Tanpa perisai dari bola cahaya hitam, di atas ding kuno, aura kuno yang kuat menyebar, seketika mengalir melalui semua orang di lapangan. Raja Wushuang di dekatnya dan yang lainnya tidak dapat menahan nafas, dan mereka mendengus, wajah mereka menjadi pucat, dan jejak darah meluap dari sudut mulut mereka, tetapi mereka semua menunjukkan ekstasi di wajah mereka, melihat tripod kuno di depan mereka dengan kegembiraan. Di antara mereka, Raja Wushuang tidak menunggu orang lain untuk berbicara, sosoknya bergetar, dan yang pertama terbang menuju kuali kuno, mencoba memurnikannya. Raungan kuno terdengar, dan tekanan yang mengerikan pecah di kuali kuno, menyapu selama 9 hari, seluruh aula bergetar, seolah-olah menyerah. Tiba-tiba, Raja Wushuang, Raja Wuji, dan Raja Jin Huang menjalankan esensi mereka yang sebenarnya pada saat yang sama, terus-menerus bergegas ke kuali kuno, mencoba mendahului orang lain dan menyempurnakan kuali kuno. Di sisi lain, ketiga Raja Blood Hand juga berhenti bertarung saat ini, mereka bertiga seperti Raja Wushuang dan yang lainnya. Mereka juga meletakkan tangan mereka di atas kristal ajaib dan dengan gila-gilaan menyerap kekuatan di kristal ajaib. Pemimpin dalam jubah jelas juga tahu bahwa jika dia tidak melakukannya sekarang, dia mungkin akan dimanfaatkan oleh Blood Hand King dan yang lainnya kemudian dan memimpin untuk terbang. Dalam sekejap, selain pemimpin jubah, total 4 pria jubah dibagi menjadi 2 tim dan menyapu ke arah bola lampu pertama dan ketiga. 2 di antaranya membentuk kelompok dan menyerang Raja Wushuang dan Raja Tangan Darah dengan petir. Dan pria berjubah di depan bergegas menuju Qin Chen untuk pertama kalinya, dan memukul Qin Chen dengan telapak tangan. Raja Tangan Darah dan Raja Wushuang dan yang lainnya bersaing sengit untuk kristal iblis dan ding kuno. Mereka tidak menyangka bahwa tim yang begitu menakutkan masih menyergap di sini, tetapi ketika mereka bereaksi, sudah terlambat. Darah beterbangan, dan Raja Wushuang dan yang lainnya terkejut dalam sekejap. Untungnya, masing-masing dari mereka memiliki basis kultivasi yang luar biasa, dan pada saat kritis, mereka menembak tepat waktu untuk menghentikan serangan lawan, tetapi mereka semua terluka. Wang Wushuang dan yang lainnya melihat sekelompok orang berjubah ini yang tiba-tiba muncul dalam kemarahan, dan ekspresi mereka sangat ketakutan. Kelompok orang berjubah ini sangat kuat basis kultivasi setiap orang tidak lebih lemah dari mereka,
dan yang terkuat, yang basis kultivasinya bahkan lebih tinggi dari mereka, ternyata adalah Raja Bela Diri di tengah peringkat ketujuh. Yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa kelompok orang berjubah ini, masing-masing dengan wajah tertutup, tidak dapat membedakan dari dinasti mana mereka berasal dari sudut pandang gerakan mereka. Cakar hitam keluar, seperti hantu, dan langsung menyambar kepala Qin Chen. Melihat cakar itu hendak menangkap Zhong Qin Chen yang tadinya pemahaman, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dalam kehampaan, tampaknya ada kekuatan tak terlihat yang berkedip melalui, dan pemandangan yang mengejutkan terjadi. Cakar hitam jelas hanya beberapa inci dari atas kepala Qin Chen, tetapi setelah cakar dicengkeram, mereka bahkan bisa menggosok bagian atas kepala Qin Chen. Lewat, seolah jarak antara keduanya telah terentang tak bisa dijelaskan. Serangan lawan baru saja gagal. Qin Chen secara tidak sadar menggunakan konsepsi artistik ruang di bawah kendalinya, yang membuat jarak ruang antara satu sama lain beberapa inci lebih lama dalam sekejap, meskipun itu hanya beberapa inci, tetapi Qin Chen terkejut mengetahui bahwa dia benar-benar memahami suasana spasial paling dasar. Tidak dapat memikirkannya, Qin Chen melanggar semua hampir 1000 batasan yang tersisa dalam sekejap, dan pada saat yang sama kekuatan spiritual yang kuat telah menyebar keluar, melilitkan slip giok sederhana. Kali ini, slip giok tidak menahan perlawanan apapun di bawah konsepsi artistik spasial Qin Chen, itu disempurnakan dalam sekejap, dan kemudian Qin Chen dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan. Lord Ruder telah mengatakan bahwa 3 harta di aula ini, yang paling penting adalah slip giok, jadi perhatiannya selalu pada slip giok, dan dia tidak berharap untuk dimanfaatkan oleh Qin Chen. Dengan raungan marah, pemimpin jubah itu menamparnya dengan telapak tangan yang marah, membenturkan, kabut hitam dan dingin langsung memenuhi Qin Chen. Dengan terkekeh, Qin Chen melihat pedang karat misterius di tangannya. Dengan satu pedang dipotong, sinar guntur yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar, langsung menyebarkan kabut hitam dalam jumlah besar. Pada saat yang sama, Qin Chen mundur dengan keras dan jatuh ke tangan Raja Darah. Di antara yang lain, Raja Wushuang dan yang lainnya semua memandang Qin Chen dengan kaget, dan kemudian melihat banyak orang berjubah di depannya dengan takjub, mengungkapkan cahaya yang luar biasa. Merobek jubah di tubuhnya, pemimpin jubah menunjukkan wajah yang sangat muda, itu adalah tuan muda dari Sekte Darah Iblis yang telah bersaing dengan Qin Chen di Gunan. Setelah sekian lama berlalu, aura di tubuh Molly menjadi lebih suram dan dingin, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura es. Sepasang mata gelap menatap Qin Chen, seperti hantu. Pria lain berjubah juga merobek jubahnya. Itu adalah Yue Lengchan, penguasa dinasti Dawei yang kembali ke Sekte Yuan. Qin Chen bergabung dengan leluhur Dawei, Liu Tai dan yang lainnya untuk membunuh Yan Wuji dan Wu Jialao, penguasa dari Sekte Pedang Wuji. Zhu Chengfeng dan yang lainnya adalah satu-satunya yang melarikan diri oleh Yue Lengchan, dan tidak ada suara. Orang-orang lain yang berjubah juga mencibir, terlihat bahwa aura di tubuh orang-orang ini sangat menakutkan, secara mengejutkan pria kuat di tengah langkah ketujuh. Ini bukan tidak mungkin, dikabarkan bahwa pemimpin Sekte Setan Darah menerobos ke alam Kaisar Bela Diri di alam rahasia Iblis Surgawi, menyebabkan gelombang besar gelombang di seluruh tanah ratusan dinasti, dan orang-orang dari Sekte Setan Darah tahu lebih banyak rahasia di alam rahasia Iblis Surgawi. Itu tidak mengherankan. Untuk sementara, semua orang ketakutan, peristiwa besar seperti itu, dengan kekuatan mereka, tidak dapat diselesaikan sama sekali, dan harus dilaporkan kepada leluhur. Dengan senyum menyeringai, Molly mengangkat tangannya. Boom! Di aula, lampu hitam tiba-tiba naik. Lampu hitam ini saling terkait satu sama lain untuk membentuk susunan besar, yang langsung membungkus semua orang di dalamnya, menghalangi jalan keluar. Raja Wushuang dan yang lainnya sangat marah, dan dengan tergesa-gesa mencoba untuk meledakkan sinar cahaya hitam ini, tetapi itu sia-sia. Sinar cahaya hitam ini sangat kuat dan membentuk formasi yang dalam satu sama lain, menjebak semua orang di dalamnya. Karena dia terkejut menemukan bahwa desakan cahaya hitam bukanlah formasi tambahan Molly dan yang lainnya, tetapi formasi yang ada di aula ini. Hanya saja formasi ini sangat rahasia, tersembunyi di garis-garis di lantai aula, perhatiannya tertarik oleh 3 bola cahaya hitam, dan dia tidak menyadarinya. Dia sama sekali tidak percaya pada formasi Molly, dan dia harus berada di atas formasi mage tingkat 9 di kehidupan sebelumnya. Satu-satunya kemungkinan adalah satu, yaitu, Molly sudah lama mengetahui bahwa ada formasi seperti itu di aula ini. Raja Tangan Darah dan yang lainnya memarahi satu demi satu. Kultus Iblis Darah hampir merupakan eksistensi yang menjerit di tanah ratusan dinasti. Dalam suara tawa menyeringai, matanya langsung tertuju pada Wu Xuanwang dan yang lainnya.
Sebuah tongkat tengkorak muncul di tangannya sesaat, dan senyum dingin muncul di sudut mulut Gui Lao. Tongkat kerangka hitam itu ditujukan ke Wu Shuangwang dan dia melambai pergi. Sebuah suara menusuk terdengar, dan sejumlah besar asap hitam dimuntahkan dari tongkat hitam itu. Asap hitam dengan cepat mengembun dan terbentuk, dan berubah menjadi kepala tengkorak besar dengan mulut yang mengerikan terbuka lebar dan mengarah ke Wu Shuang. Wang dan yang lainnya membentak. Raja Wu Shuang memiliki wajah yang suram dan mencibir dan meraung. Munculnya Master Gorevin benar-benar membuat mereka takut, tetapi bagaimanapun juga, hanya ada 4 lawan, bahkan jika salah satu dari mereka memiliki tingkat kultivasi setinggi tingkat tengah dari tahap ke-7. Dalam 7 dinasti mereka, bahkan jika Frost King jatuh, masih ada 6 orang, ditambah 1 Qin Chen yang tidak kalah dengan Frost King, dan 7 bertarung melawan 5 lainnya. Raja Wu Shuang meraung, yang pertama menyerang, bergemuruh, dan jejak telapak tangan muncul, berubah menjadi gelombang yang menakjubkan, seolah ingin menghancurkan dunia dan bergegas maju. Serangkaian serangan Truyuan yang menakutkan, seperti bola meriam, bergabung bersama, menyerang kepala tengkorak yang ditebas oleh lelaki tua itu. Sebuah ledakan mengerikan dari esensi sejati menyapu seluruh aula. Qin Chen hanya merasakan serangan kekuatan besar, dan buru-buru mendesak armor iblis alien untuk membentuk pertahanan di tubuhnya, yang menahan dampak yang kuat. Raja Tangan Darah dan yang lainnya menunjukkan wajah terkejut. Mereka berada pada posisi yang tidak menguntungkan ketika mereka berada di posisi yang tidak menguntungkan dari Raja Bela Diri tingkat 6 dan ke-7 awal, dan mereka berada pada posisi yang tidak menguntungkan melawan Raja Bela Diri tingkat menengah tingkat ke-7 lawan. Raja Bela Diri tingkat menengah tingkat 7 memang lebih kuat dari mereka, tetapi Raja Bela Diri jangka menengah tingkat 7 biasa juga terbatas. Dengan kekuatan satu orang, ia dapat menahan serangan 6 dari mereka, dan bahkan mendapatkan keunggulan. Kekuatan seperti itu jelas tidak Wang kelas menengah tingkat ke-7 biasa sangat sederhana. Adegan ini mengejutkan Wang Wushuang dan yang lainnya lagi, dan mereka tercengang. Mereka bertiga mencoba memperbaiki Ding kuno ini sekarang, dan mereka secara alami tahu bahwa Ding kuno ini mengerikan, Ding kuno ini sangat menakutkan, bahkan dengan basis kultivasi mereka, sangat sulit untuk disempurnakan, menurut pendapat mereka. Pejuang setengah langkah dari tingkat Wuwang, apalagi pemurnian, tidak tahan dengan tripod kuno ini. Tapi sekarang, penampilan Molly benar-benar menumbangkan imajinasi mereka. Tidak jauh dari sana, wajah Qin Chen menjadi sangat jelek, dan tindakan iblisnya dengan jelas menunjukkan bahwa pihak lain memiliki pemahaman tertentu tentang Ding kuno. Jika dia benar-benar memperbaiki Ding kuno, Sekte Darah Iblis pasti akan memiliki kekuatan lagi, situasi mereka akan menjadi lebih berbahaya. Memikirkan hal ini, sosok Qin Chen bergoyang, dan dia bergegas menuju iblis itu dengan keras, dan pada saat yang sama, badai mental meledak. Yue Lengchan telah lama menunggu Qin Chen. Bagaimana dia bisa mengganggu pemurnian iblis, dan setelah tertawa aneh, dia berubah menjadi bayangan sihir hitam bergegas dalam sekejap, kultivasinya di puncak tahap awal tahap ke-7 dilepaskan secara ekstrim, dengan niat membunuh dengan pukulan, jelas bermaksud untuk membunuh Qin Chen. Tubuh Qin Chen dengan cepat menutupi baju besi iblis alien, menghadapi serangan Yue Lengchan, dia tidak menghindar, tetapi terus membunuh iblis Li. Mata Yue Lengchan melebar, armor iblis alien Qin Chen, dia belum pernah melihatnya sebelumnya, meskipun itu kuat, itu belum mampu menahan serangannya dengan sempurna, tapi sekarang, serangannya tidak dapat menyebabkan kerusakan pada Qin Chen. Bagaimana ini membuat Yue Lengchan tidak kaget? Cahaya pedang itu seperti listrik, dan cahaya listrik yang menakutkan meletus. Kekuatan guntur dan kilat tetap tinggal di sekitar cahaya pedang seperti rantai besi, langsung berputar menuju sihir. Sosok Raja Iblis yang tinggi muncul di belakang Molly. Dibandingkan ketika dia berada di ibu kota selatan kuno, hantu Raja Iblis lebih padat, meledak dengan nafas yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan menekan telapak tangannya ke arah Qin Chen. Qin Chen memandang Molly dengan heran. Setelah menerobos setengah langkah Martial King, Qin Chen bisa melakukan lebih banyak gerakan dan memulihkan lebih banyak kekuatan. Umumnya, Martial King di tahap awal tahap ke-7 mungkin tidak dapat menghalangi langkahnya, tetapi sekarang, Molly ternyata hadir dengan sempurna. Apalagi, lawannya juga hanya seorang seniman bela diri setengah langkah di puncak Wuwang. Jejak cahaya berdarah memenuhi tubuh Molly secara instan, dan pada saat yang sama, aura di tubuhnya menjadi lebih dari 2 kali lipat dalam sekejap. Kemudian, gelombang kekuatan mental yang kuat memenuhi tubuh Molly. Qin Chen terkejut. Dalam pikirannya, kekuatan mental urutan ke-7 yang kuat langsung membentuk pusaran air, menghalangi kekuatan ini dari pikirannya.
Pada saat yang sama, sebuah pupil mata kecil diam-diam terbuka di tengah alisnya. Segala sesuatu di seluruh aula tampak melambat dalam sekejap, segala sesuatu di sekitarnya menjadi sangat jelas, dan setiap aliran energi sejati tercermin dengan jelas dalam pikiran Qin Chen. Dengan mata terlarang dipatahkan, Qin Chen jatuh ke dalam kondisi yang sangat halus. Dengan postur yang paling sempurna, pedang karat misterius di tangannya langsung menembus tubuh Molly, membawa embusan darah hitam. Energi pedang yang menakjubkan mengalir ke tubuh Molly, mengguncang seluruh tubuhnya dalam sekejap, dan semua jubahnya dihancurkan oleh energi pedang, memperlihatkan armor dalam dengan cahaya hitam di dalamnya. Molly meraung, dengan ketidakpercayaan di wajahnya, dan sosoknya menyerbu dengan kecepatan yang bahkan lebih mengkhawatirkan. Saat itu, dia kalah dari Qin Chen dan merasakan penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam tahun-tahun ini, di bawah pengaturan penguasa dia memasuki gua terlarang dari kultus iblis darah untuk berlatih, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Dia berpikir bahwa dia akan dapat bertemu Qin Chen lagi. Mudah dipenggal, siapa tahu hasilnya, tapi jauh melebihi ekspektasinya. Dalam sekejap, Qin Chen dan Molly bertarung gila-gilaan bersama-sama kali ini. Molly tidak meninggalkan tangannya sama sekali, dan mencoba yang terbaik untuk menggunakan teknik pembakaran darah. Kemanapun mereka lewat, raungan yang mencengangkan datang dari aula. Kepala tengkorak itu sangat kuat sehingga Blood Hand King dan yang lainnya tidak dapat melawan bahkan jika mereka bergabung, dan mereka mundur dengan gila-gilaan. Di antara mereka, Raja Nighthawk dikelilingi oleh kabut hitam. Dia yang awalnya dikenal karena kecepatannya, jatuh di ujung. Asap hitam, seperti asap yang mengepul, menyapu, dan langsung membungkus tubuh Raja Nighthawk. Esensi sejati dan kekuatan garis darah di permukaan Nighthawk King terus beriak, yang dengan cepat terkorosi di bawah awan asap hitam, dan segera menyentuh tubuhnya. Asap hitam dengan cepat keluar dari tubuhnya, dan gelembung yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh wajahnya, yang terlihat sangat mengerikan. Hantu tua itu menjerit, dan asap hitam tebal di tongkat kerangka itu bahkan lebih berat, membungkus lapisan demi lapisan Nighthawk King. Di bawah jeritan teriakan, darah hitam menghujani dan asap hitam menghilang, tetapi tubuh Raja Nighthawk di aula menghilang, dan tidak ada yang tersisa, hanya armor dalam yang rusak dan hitam pekat yang jatuh dari langit. Ini terus berubah menjadi air hitam dan meleleh sepenuhnya. Dalam hal kekuatan, Nighthawk King, sebagai puncak Wu King di tahap awal tahap ke-7, hampir berada pada level yang sama dengan mereka, dan mereka hampir sama. Namun, di depan hantu sekte iblis darah, dia dengan mudah dipenggal. Pada saat ini, para Raja Bloodhand hanya bisa menaruh harapan pada leluhur mereka, mencoba menakut-nakuti orang-orang dari kultus iblis darah. The Bloodhand King dan yang lainnya sangat marah. Nenek moyang mereka, masing-masing dari kekuatan teratas dari level Raja Bela Diri ke-7. Wajah Bloodhand King dan yang lainnya abu-abu mati, mata mereka ngeri dan penuh keterkejutan. Jika pada awalnya mereka mendengar berita itu, mereka hanya akan menertawakannya dan tidak percaya sama sekali, maka sekarang mereka harus meragukannya. Orang-orang dari darah iblis sekte ini tampaknya sangat akrab dengan dunia rahasia iblis surgawi. Belum lagi mereka terjebak di sini, hanya hantu tua, mereka tidak bisa melawan, dan jika mereka berjuang keras, hanya ada satu hasil, yaitu mati di sini. Ekspresi percaya dirinya membuat Wang Wushuang dan yang lainnya sangat marah, tetapi setelah kemarahan itu, ada keputusasaan yang tak ada habisnya. Inti dari tubuhnya mendidih, dan Heng Wuji tiba-tiba meledak dengan niat membunuh yang menakutkan, dan kemudian menoleh ke Raja Juli dan yang lainnya. Darah Raja Juli direbus oleh perkataan Raja Wuji, dan peperangan yang menakutkan terjadi di tubuhnya. Dia mengangkat palu raksasa dan bergegas ke depan, dan ketika dia melewati Raja Wuji, dia akan membunuh. Hantu tua Raja Wuji berbalik tiba-tiba dan menamparkan jantungnya dengan sambaran petir. Raja Juli tidak menyangka Raja Wuji akan melakukan apapun dengannya. Ketika dia menemukannya, semuanya sudah terlambat. Dengan keras, tubuh besarnya terguncang seketika, jubahnya hancur, dan serangan jarak dekat membuatnya sidik jari yang dalam muncul di baju besi bagian dalam. The Bloodhand King dan yang lainnya juga mundur dengan marah, dan langsung berpisah satu sama lain. Di bawah tatapan ngeri dari Bloodhand King dan yang lainnya, Raja Wuji mengguncang tubuhnya dan langsung mendatangi hantu tua dari Blood Dimension. Dia berlutut dengan satu lutut dengan ekspresi saleh dan berkata dengan hormat. Raja Wushuang dan yang lainnya berbicara dengan marah, memandang Heng Wuji dengan tidak percaya. Raja Juli meraung marah, dan kemudian tubuh besarnya jatuh dengan bunyi gedebuk, dan tidak ada lagi suara, dan dia diserang sampai mati oleh Raja Wuji. Gui Lao melirik Heng Wuji dan mengangguk, seolah-olah dia sangat puas dengan penyerahan Heng Wuji.
Dia akan berbicara lagi, tetapi dia mendengar bunyi gedebuk. Qin Chen dan Molly bermain melawan satu sama lain, tetapi pemenangnya ditentukan. Ada bekas pedang di mana-mana di baju besi bagian dalam tubuh Molly, dan seluruh orang itu sangat sengsara, berdarah dari sudut mulutnya dan malu. Di sisi lain, Qin Chen aman dan sehat, hampir tidak ada luka. Menghadapi serangan Qin Chen, sosok Molly mundur, dan seluruh orang sangat malu, dan berkata dengan marah. Yue Lengchan, yang telah menonton pertunjukan, menyerang dengan panik, dan aliran cahaya jatuh ke Qin Chen seperti tetesan hujan, meletus dengan raungan yang mencengangkan, dan meledakkan Qin Chen berulang kali. Wajah Qin Chen jelek. Meskipun serangan Yue Lengchan tidak bisa benar-benar menyakitinya, mereka tidak tahan dengan jumlah yang besar. Setiap kali serangan jatuh, dia akan menghabiskan banyak kekuatan sejati untuk mengaktifkan baju besi sihir yang berbeda dan menghentikan Yue Lengchan. Serangan mereka. Dengan cara ini, dalam waktu paling lama 1 jam, dia tidak akan bisa menampilkan kekuatan sebenarnya dari armor iblis alien karena kehabisan kekuatan aslinya, yang mengakibatkan cedera. Ketika Qin Chen sedang terburu-buru, Gu Ilao melihat bahwa ketiga Yue Lengchan tidak dapat menahan Qin Chen, dan wajahnya tiba-tiba tenggelam. Kekuatan korosi yang menakutkan datang, dan kekuatan sebenarnya dari tubuh Qin Chen langsung terkorosi. Kabut hitam melilit armor sihir alien di tubuhnya, dan armor sihir alien tiba-tiba menyala dengan rune padat. Sulit untuk ditolak dan akan terluka parah dalam sekejap. Serangan mengerikan seperti itu hampir mendekati batas pertahanan armor iblis alien miliknya. Meski bisa dilawan untuk sementara, itu tidak tahan dengan konsumsi kekuatan sejati. Qin Chen memiliki perasaan bahwa itu dia hanya bisa menahan paling lama setengah jam, dan baju besi iblis alien akan rusak karena kelelahan kekuatan sejatinya.